Nah, kalau pemimpin itu kan membangunkan orang maju, berarti pemimpin itu kalau kalian jadi pemimpin, sebelum sebelum bawahan kalian itu ya, jadi untuk naik promosi itu diajarin dulu dikasih kayak semacam ini ya, taruh, dikasih, ini bongkar yang sebenarnya, sebelum naik jabatan ya, biasanya pemimpin atau leader itu, biasanya memberikan ini kan, ini arahan dulu, arahan apa kan, contoh kayak gini, kita ambil contoh kasus. Nah, manajer ini mempromosikan staf staf ini ya, kita tanda x dulu, nggak enak kan, tapi inilah staf bagian misalnya pemasaran. Nah, itu diajarin dulu. Nah, ini oleh manajer yang ngerangkap pemimpin ya, kan? Manajer atau pemimpin biasanya menteri atau apa ya? Melatih atau coaching teknik memimpin, cara mempresentasikan kan. Pernah kan di organisasi seringan kan? Ada nggak nih diajarin? Briefing yang baik, ya kan? Presentasi, briefing, cara marah kepada bawahan. Ini perlu diajari dan lain-lain. Nah, ini biasanya pemimpin sebelum naik jabatan menciptakan yang gini tadi untuk maju kan, ini kan, ya kayak gini. Manajer atau pemimpin ini biasanya ini memberikan teknik cara ini melatih atau mengcoaching atau mentoring atau orang itu kan, mentoring kan, sering kan kalian istilah ini mentoring, sering nggak? Sering kan? Ini kenapa? Widya? Sering dengar kata mentoring. Nah, kalau di kampus kan ada mentoring, anak amkai atau apa dengan di musola tuh. Nah, itu dilatih dulu. Jadi kalau naik jabatan dipromosikan, ini siapa yang naikin? Itu biasanya tanya orang. Naikin ini siapa pada saat dia training di luar kota. Kalau dia jelek, maluin kita itu nanti. Ya, kalau sebelum dia training naik jabatan ya di tim leader ya. Untuk jadi tim leader ini. Tim leader atau supervisor. Nah, harus dilatih dulu. Kalau tidak dilatih ya gimana nanti daripada malu-maluin kan. Harus dilatih kayak gini dulu. Cara teknik mimpinnya gimana, cara mempresentasikan, mempromot briefing, cara marah kepada bawahan. Kalau dia untuk order barang, kalau yang order ya, kalau dia yang bagian humas, cara teknik humas itu gimana kan. Nah, ini perlu diajarin kayak gini. Cara untuk pidato atau apa. Pasti kalau anak komunikasi rata-rata bisa ya. MC atau apa ya. Apa? Rata-rata bisa kan?
Kebanyakan 80% anak komunikasi itu bisa. 85%, 15% aja yang enggak. Nih, kalau pemimpin yang bagus seperti ini mengajarin sebelum bawahannya untuk naik jabatan, itu setidaknya dia meminimalkan dari apa ya? Minimalkan bawahannya tuh dari ketidakpedean juga bisa juga untuk meminimalkan ini apa tuh? Diomongin orang juga tuh. Kalau nggak dilatih atau apa, siapa yang promosiin, asal promosiin aja kan? Kayak gitu. Itu tanyain orang itu pada saat tim leader saya kemarin tuh dinaikin orang, aduh ampun. Belum layak sebenarnya. Cuman gimana? Nggak ada yang mau juga waktu saya jadi manajer kemarin. Giliran saya naikin staf saya, diletakin di tempat orang. Asem bener tuh head office kemarin. Kayak ini ya, harus bisa yang briefing. Kalau briefing tuh rame-rame, cuman di permasalahan apa penyamaan visi misi tim tuh kan. Nanti pada saat kalian magang nanti, kalian pelajari, tanyain dulu sama orang yang di sana kan, adaptasi dulu. Tanyain apa saja yang bisa dibantu. Tanyain nggak apa-apa tuh, kerjaan apa. Banyak tanya lah pokoknya. Nanti sewaktu-waktu itu berguna pada saat kalian real bekerja nanti. Kalian tuh ini ya, jaringan luar. Ada loh yang kakak tingkat kalian sudah magang langsung kerja. Ada yang kayak itu. Bisa nggak ya ini? Kalau kalian ya di bawahan untuk dapat ikut mau cepet naik jabatan, ya kalian tunjukin lah keahlian. Sekali jangan sesekali malah berbeda pendapat sama atasan, kecuali kalau memang kalian sudah ada argumen dan juga memang atasannya nggak benar, baru kalian itu. Kalau selama itu benar, janganlah kalian berlawanan. Bantah-bantah tuh jangan. Kalau dia menceng dari aturan perusahaan atau apa, dan tidak sesuai dengan aturan, ya udah nggak apa-apa dia kawan. Kalau memang ini ya, memang mesti dilawan atau juga kata orang tuh mesti di komplain. Kalau nggak dikomplain, nggak ada pegangan, jangan. Contoh salah satu contoh nih, ketika kalian jadi bawahan, gini ya, misalnya ada atasan misalnya, atasan nyuruh kalian, kayak gini misalnya kalian suruh kirim barang, misalnya tanpa struk pembayaran. Misalnya kalian jual ini kan kerja di toko atau ya usahakan ini jangan ini ya diturutin bener. Usahakan jangan diturutin kecuali kalau ada tanda tangan beliau, tanda tangan atasan. Gunanya apa nih? Gunanya yang kayak gini. Gunanya apa? Perlu ada tanda tangan atasan. Ayo, kalian kan belajar dasar-dasar logika. Kenapa nih? Atasan menyuruh kalian suruh kirim barang tanpa struk pembayaran. Kan orang tuh kan kirim mesen barang tanpa struk pembayaran. Nggak ada bukti transfer nggak ada apa Kenapa? Alasan apa? Kalian mau turutin atau enggak nih? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak.
Kalian mau gimana nih kasus seperti ini kalau kalian jadi bawahannya? Turutin atau enggak? Tidak. Tidak. Kalau Tidak, Pak. saya turutin, cuman minta tanda tangan dia. Jadi sewaktu-waktu ada masalah, kita bisa tunjukin, bisa kasih bukti perintah. Nah. Kalau mau ngambil risiko, kalau nggak risiko nggak usah turutin. Kayak gini aja, waktu-waktu masa kita ada bukti perintah, selesai. Atasan nggak bisa berkelit. Kalau kalian nurut aja ya sudah. Asem jadinya. Kayak kena ceng orang. Itu triknya itu ya. Kalau kalian jadi bawahan, disuruh atasan ya. Itu jangan sampai ya. Jangan sampai kalian kena kayak gini. Ada sih kasusnya kayak gini ya. Kemarin tuh Ronaldo, departemen manajer di Buzzer ya, disuruh oleh atasannya kebanyakan order dia. Kebanyakan order barang produk Lion Star. Dibilangnya lah oleh si siapa ya? Atasannya kemarin Pak J itu kayak gini. Kalau kamu nggak ini saya nggak mau tahu ya, terserah kamu mau retur atau enggak, yang dihancurin terserah katanya kayak gitu. Ya dihancurin oleh Ronaldo tadi, nurut aja. Itu kan tandem dia dulunya. Cepet naik jabatan aja si Pak J itu. Ujungnya apa? Setelah dihancur, mau diretur, ada yang SPG-nya checklist. Kenapa barang kayak curiga kan mau retur banyak kan? Barangnya banyak, dicek. Akhirnya Lion Star nggak mau terima retur itu. Ketahuan lah oleh head office, atau juga ketahuan oleh store manager, dan ketahuan oleh head office-nya ngelapor kan, dari pihak Lion Star ngelapor ke head office. Itu kejadiannya di Tangerang sih. Akhirnya si Ronaldo ini, si R ini ya, resign karena si J ini atau Pak J ini nggak mau tanggung jawab. Itu kan lu yang mimpin departemen. Kenapa lu ini nyalain gua katanya? Ya nggak ada surat perintahnya kan, nggak ada bukti rekamannya juga. Selesai. Akhirnya Ronaldo resign, pindah ke Lotte dia, Lotte Mart. Nah itu meminimalkan ya ini. Makanya kalau kalian disuruh atasan yang agak nyeleneh, minta ini ya. Minta ini. Sorry. Minta ini aja. Nah. Ini perlu diminta. Perlu diminta itu. Agar kalian tidak terkena apa nih? Apesnya. Tuh. Nah, ini kalau bos kan hanya menggunakan orang lain dalam pencapaian tujuan dia, baik penjualan atau usaha dia. Dia menggunakan orang lain untuk bayar. Ya, benar kata siapa ini ya? Kayak kata siapa temanmu yang chat nih? Enggak, yang tadi ya. Bos kan gaji orang kan? Dia menggunakan orang, digaji. Bisa gaji, bisa juru itu doang kan? Nah, kalau dia pemimpin, dia saling menghargai. Kalau bos tuh sering identik dengan negatif nggak menurut kalian? Bos, negatif atau positif? Tawa si Widya. Negatif, Pak. Negatif, Pak. Takut ya? Iya, Pak, bagi gaji. Nah, bos tuh sering membangkitkan rasa takut sama bawahan. Ada lu atasan kayak itu, orang takut, segan.
Kalau nggak ada dia sudah leha-leha, ada bos mulai. Nantilah kalian merasakan itu entah di magang atau kerja itu pasti itu. Yang di sini ada yang kerja sambil kuliah sambil kerja, ada nggak? Robi Pak, Robi. Apa? Ada Ada, teman saya Dwi Robianto Pak. ada ya. Aulia Putri juga, Pak. Kerja di Enggak, apa? Pak. Bohong itu, Pak. Bohong. Jadi apa? Kenapa nih? Buka kopi shop Pak. Nggak apa-apa, buka usaha. Buka usaha nggak apa-apa. Karena nggak selamanya kita itu kerja di orang. Iya, kerja di orang. Ya kalau kalian punya kalian MC ya jadi MC buat di sosmed kan, jasa MC kan. MC dan presenter, lumayan loh. Apalagi kalian bisa komunikasi kan. Pemimpin yang saling menghargai kan, dia yang saling menghargai. Kalau yang bos kan takut, rasa takut. Wajar sih emang kalau identik dengan negatif ya kalau bos. Nah, pemimpin selalu memberikan apresiasi. Bos biasanya selalu melihat prestasi seseorang mumpuni atau tidak. Ini kayak mana nih maksudnya nih? Ada nggak yang tahu? Yang ini. Ini sama ini. Ada nggak yang tahu? Pemimpin selalu memberikan apresiasi, bos selalu melihat prestasi seseorang yang mumpuni atau tidak. Ini maksudnya kayak mana nih? Izin menjawab, Izin Pak. jelaskan Bapak. Ya silakan. Silakan. Boleh salsa duluan? Enggak apa-apa, silakan. Oh ya dah, ya baik Pak. Kalau pemimpin itu kan selalu memberikan apresiasi. Jadi maksudnya memberikan apresiasi ini, apresiasi itu kan berupa pujian ya Pak. Pujian. Jadi kalau misalnya setiap karyawan itu dipuji terus disemangati, otomatis karyawan tersebut juga bakal mengembangkan kinerja yang lebih baik lagi. Nah, sedangkan kalau bos ini selalu melihat kira-kira dia ini kerjanya sesuai apa yang aku perintahin nggak? Kira-kira dia udah nyampein target nggak? Kayak gitu. Dia nggak peduli gimana sakit-sakitannya seorang karyawan itu, kerjanya nggak peduli dia. Nah, tapi sedangkan pemimpin ini dia peduli gimana hasilnya, dan kalaupun itu hasilnya bagus, pasti dia akan apresiasi karena kerjasama tim itu penting dan dia seorang pemimpin, oleh karena itu dia mempunyai jiwa-jiwa yang harus menyemangatin timnya itu gitu Pak. Gitu aja sih Pak. Mungkin Salsa bisa nambahin. Silakan Salsa. Mungkin intinya sama aja kayak Tasya Pak, tapi pemimpin kan selalu memberikan apresiasi. Kembali lagi seperti kata saya tadi, pemimpin itu melihat proses bagaimana mencapai suatu tujuan, sedangkan kalau bos hanya melihat hasil dari prestasi seseorang yang sudah misalnya capaiannya sudah terwujud nih, maka bos baru melihat prestasinya tersebut. Sedangkan kalau seseorang tidak mencapai prestasi tertentu, maka bos juga tidak menghargai orang itu, tidak seperti pemimpin. Kayaknya ada yang lain? Ada yang lain nggak? Halo? Ada yang lain nggak? Widya Pak, Widya. Silakan Widya Widya. mau coba jawab. Silakan. Kayaknya Widya ini keturunan Wong Jawa ya? Apa Pak? Keturunan Wong Jawa. Bukan. Nggak ke Stepianingsi, biasanya orang Wong Jawa iki. Widya Nusa Tenggara Pak. Nusa Tenggara apa? Barat, Timur? Barat. Barat, Lombok.
Bima. Bima. Tasya. Silakan. Jawab yang tadi ya Pak. Sebenarnya nggak jauh beda Pak dari Tasya sama Salsa. Karena pada dasarnya kan bos tuh biasanya melihat prestasi seorang itu mumpuni atau tidak, karena bos yang punya hak untuk naikin gaji ataupun naikin pangkat seseorang dari prestasi-prestasi yang dia punya, atau bahasa lain tuh apa ya Pak? Yang kayak promosiin jabatan lagi nantinya ketika orang itu punya prestasi yang banyak, bos bakal naikin gaji ataupun pangkat dia di perusahaan tersebut. Sedangkan karena pemimpin itu hanya punya tugas mengatur atau menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, tapi dia tidak dan juga memang pada dasarnya pemimpin itu harus welcome ke semua orang. Setiap apa yang dilakukan oleh bawahannya itu memang perlu diapresiasi, karena pada dasarnya manusia kan senang ketika diapresiasi oleh orang yang lebih di atas dia. Jadi dan itu bisa meningkatkan semangat kerja dari bawahan dari si pemimpinnya Pak. Iya. Ya kalau pemimpin kan ya kan selalu memberikan apresiasi, baik itu apa ya kata orang kan, capaiannya capai atau enggak, itu kan dia berproses juga dalam setiap kegiatan. Kalau bos kan tidak melihat prestasi itu orang tuh mampu atau tidak, berhasil atau tidak. Jadi ya kalau dia berhasil ya dia dihargainya kan, kalau nggak berhasil enggak. Malahan dimarah-marahin kadang-kadang dimarahin. Kalau yang berhasil mungkin dapat kenaikan gaji atau promosi ya. Pemimpin nggak melihat prosesnya tuh gimana tuh. Itu sih sebenarnya. Kalau yang bos tadi cenderung lihat orang kemampuan berdasarkan hasil ya biasanya utamanya apa hasilnya tuh prestasinya kinerjanya. Pemimpin tidak, proses apresiasinya tuh lihat dari apa yang dilakukan oleh bawahannya itu dihargain. Nah kalau pemimpin let's go. Kalau pemimpin suka go. Apa nih maksudnya nih? Yo. Pemimpin let's go. Coba saya Pak ya. Jadi kalau pemimpin Pak ya, kalau pemimpin itu kayak dengan anggota timnya atau bawahannya bisa disebut tim lah kalau seorang pemimpin. Nah, jadi kalau pemimpin kayak mau ngajak suatu kegiatan nih. Nah, dia tuh sering, ayo loh kita gawe ke sama-sama bareng-bareng untuk kegiatan itu. Nah, kalau bos itu mungkin sering kita jingok itu dengan kekuatan tunjuk. Kayaknya habis nih di rumah sakit ya? Enggak, Pak, lagi di kampus Pak. Ini kayaknya rumah sakit tuh. di kampus nih Pak, di FISIP, di gedung Ikom. Ini ada yang namanya Muhammad Al-Hafiz. Lu tahu kan? Muhammad Al-Hafiz siapa itu ya? Ada yang sakit nih. Bukan. Oh, itu Hafiz satunya Pak. Oh, Hafiz satunya ya. Iya. Kayak di rumah sakit tempat lu. Enggak Pak, memang vibes-nya kayak itu Pak. Kalau let's go kan ya mari sama-sama kan, ayo kan. Kerjakannya sama-sama. Kalau bos kan suka perintah ya. Dengan kekuatan tunjuk Pak. Iya, nunjuk-nunjuk baik kata Bang. Nah, kalau kalian mau kerja nanti yang mau nunjuk-nunjuk aja atau yang bersama-sama sama itu? Sama tim. Tergantung Pak. Kalau perusahaannya udah besar gitu, kalau tidak terurus lagi, mungkin dengan kekuatan go, dengan kekuatan tunjuk boleh tuh.
Iya, kalian owner ya. Iya. Kalau owner ya bos ya Kalau biasanya. iya. Pernah datang ownernya datang. Kayak serem bener ya. Pernah datang ke toko ke tempat kerja. Waduh, orang pusat semua, pusing lah. Hampir tiap hari, apalagi yang di dekat di Karawaci itu. Wah, pada saat perpindahan dari lantai 1 ke lantai 3 tuh. Kasihan bener teman, kayak stres bener kerja di situ. Kalau di tempat lain ya nyantai. Apalagi daerah timur, head office jarang ngecek. Bisa kalau kalian level departemen manager ya sering ngopi di kantin. Pemimpin berpikirnya jangka panjang ya. Kalau bos kan jangka pendek. Kenapa seperti ini ya? Pemimpin sama bos tuh berpikirnya beda ya. Ada yang tahu nggak? Pemimpin sama ini bos beda ini pikirannya. Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Nah, Kalau yang media tahu, kalau bos itu kan berpikir jangka pendek. Kalau pemimpin berpikir jangka panjang. Karena kalau bos itu yang dia pikirkan gimana saat itu aman, kayak gitu. Apa yang dilakukan, misalkan hari ini, bagaimanapun hasilnya itu harus tetap baik tanpa dia pikir bahwa ada dampak-dampak di jangka panjang nanti atau ke depannya. Sedangkan untuk pemimpin, dia kan yang punya tanggung jawab besar terhadap kelanjutan misalkan program kerja tersebut, misalkan aman atau tidaknya hari ini, apakah itu akan berdampak lagi untuk ke depannya, karena nama baik dia akan terus berlanjut ke depannya. Sedangkan bos kan nggak ada yang bisa marahin, karena yang bos tahu ya gimana caranya kalian sebagai bawahan saya amanin perusahaan saya hari ini hasilnya harus baik. Itu yang selalu bos pikirkan. Terima kasih, Pak. Nih siapa nih yang raise hand tadi? Kayaknya Nadia ya. Nadia, Pak. Silakan Nadia. Makasih Pak atas kesempatannya. Kalau saya sebenarnya sepakat sih Pak dari pendapat Widya, tapi mungkin lebih menambahin aja sih. Kalau jangka panjangnya seorang pemimpin, mungkin apa ya? Kalau ukur dalam seorang pemimpin untuk menjalankan sebuah tujuan perusahaannya itu sesuai dengan visi misinya mungkin Pak. Patokannya di sana. Jadi jangka panjang. Nah, kalau bos itu mungkin yang kayak kata Widya tadi, dia mungkin lebih fokusnya bagaimana misal contohnya sebuah project nih, satu project itu ya udah cuma stuck di satu aja gitu. Yang penting kayak project itu selesai nih gini. Tapi kalau pemimpin bedanya dari seluruh rangkaian kegiatan atau project perusahaannya itu dia itu patokannya ke visi misi tujuan dari perusahaannya Pak. Jadinya dia jangka panjang. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Ada yang lain? Ada nggak? Yang lain? Nggak ada. Kalau pemimpin kan dia pikir jangka panjang. Perusahaan ini mau kemana nih dibawa. Kalau perusahaannya jatuh, otomatis kan banyak nih yang nanti pengurangan karyawan, PHK atau apa kan. Kalau itu pemikirannya pemimpin kan. Mikirnya tuh jauh ke depan. Produk nih kayak mana nih, mau diinovasikan kayak kemana, atau di brandnya tuh kayak mana biar menjual. Mikirnya kayak gitu, nggak sampai batas pendek. Kalau bos kan mikirnya pendek, penting saya dapat untung. Teruntung doang.
Saya nggak mau tahu, yang penting saya untung, saya dapat omset atau gimana. Itu kalau pikirannya bos. Kalau pemimpin nggak, gimana perusahaan ini bisa berkembang pesat dari satu ke perusahaan lain. Misalnya kerjasama dengan perusahaan lain itu kayak mana. Kan contoh nih, contohnya misalnya Mayora kan, perusahaan Mayora. Dia kan pasti kan dari manajemen supply chain-nya itu, mereka nyari bahan baku. Ya kan? Teh itu kan ke petani misalnya kan, petani atau apa, diracik lah untuk yang teh, yang kayak teh pucuk harum tuh ya. Dibuat, mereka cetak di pabriknya, mereka supply ke toko, ke supplier-supplier atau yang retailer-retailer. Nah, kalau mereka hubungannya kurang bagus ke supplier atau pihak supermarket dalam pemasarannya, dan brandingnya kurang juga, kan kalian belajar kan image branding kan. Nah itu perlu brandingnya tuh kayak mana tuh, makanya logo itu sebenarnya penting, itu sedikit tapi penting. Itu dipikir oleh pemimpin, itu pemimpin perusahaan, itu brandingnya gimana, kerjasama dengan supplier yang ini apa itu, supplier yang distributor barang, pemasok bahan baku kan, itu dipikirin biar sampai ke konsumen mau. Nah ini selain itu mereka kok mencari juga kompetitornya kayak mana persaingannya kan. Saingan teh pucuk harum kan banyak kan saingannya kan, banyak nggak? Teh Japana, teh botol Sosro. Nah itu gimana itu racikannya membuat rasanya tuh beda daripada teh-teh yang lain. Nah, itu perlu inovasi dari yang bagian produksi juga. Kalau sama saja seperti teh Sosro, mereka jual juga, tuh apa dijual? Orang lah udah ada Sosro kan, udah tahu kan rasanya gimana kan? Bener nggak, Pis? Sosro tahu kan? Ya, Pak. Kalau sama saja kayak Sosro nggak laku juga produknya. Agak susah-susah. Apa sih? Nah itu makanya setiap produk itu harus ada ciri khasnya, rasa, cita rasanya kan. Dari untuk distribusi barangnya, dari untuk pembiaya ini apa tuh, kerjasama dengan pemasok bahan baku, produksi ke distributor sampai konsumen. Belum lagi untuk brandnya, untuk logonya. Nah itu jangka panjang, itu pemimpin yang mikir itu. Belum lagi kompetitornya gimana kan, harganya. Nah ini yang harga ini tadi. Nah, yang ini mana ya? Konsep 4P tadi mana tuh? Nah yang ini. Nah ini konsep pemasaran tadi. Ini harganya tadi. Promosi ini dipakai pada saat kalian kerja nanti ini. Nah ini nih konsep 4P nih. Kalau kalian kerja di perusahaan distributor barang atau juga pabrik, ini harus pakai kayak gini. Ini belajar manajemen pemasaran ini kayaknya. Enggak apalah, ilmu juga kan untuk kalian. Enggak harus belajar di pemasaran ya, nggak, Pis? Ini konsep ini harus kalian tahu ini. Kalau kalian kerja di perusahaan, di politik juga bisa. Makanya yang dipikir oleh pemimpin itu jangka panjang. Gimana produk nih bisa nggak laku? Kalau kalah bersaing, harus nyiptai produk lagi, cita rasanya. Contohnya, dulu kan Sosro itu cuma adanya teh botol doang kan? Teh botol doang. Ada teh kotak, buat fruity itu yang ada rasa, variasi rasa kan? Ya nggak? Itu kan inovasi juga tuh. Sekarang sudah inovasi lagi perusahaannya, oleh pemimpinnya dibuatlah apa itu yang ada kayak air mineral ya kan, Sosro itu kan ada juga tuh, air mineral Prima kalau nggak salah. Itu salah satu bentuk pemikiran jangka panjang pemimpin perusahaan itu membuat inovasi lagi.
Nah, kalau kalian jadi leader, sudah pemimpin perusahaan untuk pabrik harus punya tuh ide-ide kreatif. Anak-anak yang kalian ada ini periklanan nggak ada ya? Konsentrasi periklanan Di tahun kami belum dapat, Pak. nggak ada ya? Di tahun setahun setelah kami ada. Nah, itu periklanan tuh bagus itu. Apalagi kalau kalian bisa buat Photoshop, buat logo-logo. Itu besar loh itu biayanya tuh kalau kalian menang desain logo untuk perusahaan-perusahaan nih. Ajang ini sayembara kayak gitu. Nah, pemimpin ini fokusnya pada orang sekitarnya, keliling. Kalau bos enggak pada hasil kan. Kalau dia berprestasi, hasilnya bagus, dia mikirin orang sekitarnya nih, mau diajak makan nggak, atau dipromosiin jabatan nggak, itu pikiran pemimpin itu. Kalau bos kan nggak, lihat hasil aja. Jarang sih yang melihat orang tuh mumpuni, paling kalau mumpuni paling dikasih insentif doang, untuk promosi belum tentu. Kadang ada sih ada, tapi nggak selalu ya. Nah, kalau yang ini yang perbedaan pemimpin bos. Enak mana, pemimpin atau bos? Kalau jadi ownernya enakan bos. Ya nggak? Tipe atasan, kalau ownernya. Kalau kita atasan di tipe bos itu nggak enak. Kalau ownernya jadi bos nggak apa-apa. Nah, yang ini tadi kayaknya belum jelas detail ya. Ya sudah ya, ini. Ini ya contoh kasus. Ambil contoh kasus nih. Misalnya kalian jadi pemimpin nih. Di pemimpin. Apa yang kalian lakukan dalam mengembangkan perusahaan misalnya fashion, misalnya Pak, baju fashion. Nah, apa yang kalian lakukan ini kalau kalian jadi pemimpin ya? Ini contoh doang sih. Ini contoh. Misalkan kalian jadi pemimpin, kalian apalah yang dari tadi perbedaan pemimpin dan bos tadi, apa yang akan kalian lakukan dalam mengembangkan perusahaan? Yang di perbedaan pemimpin dan bos tadi, atau juga pemimpin dan manajer dalam mengembangkan perusahaan fashion, apa yang akan kalian lakukan? Contoh ini, nah ngeblank ya, ngeblank ya. Itu kan kalian pasti ada lah jawabannya tuh. Ada nggak nih? Nadia, apa nih dari perbedaan ini tadi? Nah, ini kemarin, ya kan? Mengembangkan, menumbuhkan percayaan. Apalah.
Nah, dari perbedaan pemimpin aja, apa yang ini yang kalian lakukan kalau mengembangkan perusahaan fashion? Ngeblank ya? Izin menjawab, Pak. Hah? Izin menjawab. Siapa nih? Salsa. Taruh ya. Silakan. Mungkin kalau mau ngambil contohnya di film Cruella yang baru keluar itu, Pak, yang udah lama, maksudnya udah lama keluar. Kan ada dua tokoh. Yang pertama Baroness sama Cruella. Nah, Baroness ini tipe-tipe bos yang seperti Bapak sebutkan tadi. Dia lebih pokoknya harus tahu ada hasil di tangan. Sedangkan kalau Cruella itu lebih kayak sama-sama tentang fashion ini, Pak. Cruella itu ngajak teman-temannya untuk gimana caranya membuat Baroness ini jatuh gitu. Nah, kalau Baroness ini benar-benar tipe bos yang harus tahu hasilnya ada, harus tepat waktu, dan lain sebagainya. Jadi kalau memimpin fashion mungkin saya akan seperti Cruella, Pak. Benar-benar mengajak Banyak nonton kerja film sama ini ya. yang baik. Banyak Iya. nonton film ya. Kayaknya banyak nonton film nih. Jam 5 aku balik. Siapa ini? Kalau pertama tuh kalian tuh harus tahu dulu kan inovasinya dulu ini. Nah, sorry. Kalian harus tahu inovasinya dulu. Apa nih? Pertama tuh visi misi tim tuh lah. Tim yang kalian lakukan tuh kan. Inovasi apa ini? Inovasi ini biasa berhubungan sama yang bagian desain. Desainer pakaian. Ya. Koordinasi antar tim promosi dan marketing. Ini harus disamain dulu visi misi timnya. Inovasi pakaiannya kayak mana? Inovasi produk kata orang tuh. Produk tuh harus ada variasi, inovasi atau variasi produk. Mesti antar tim. Terus apa lagi nih? Apa lagi? Misi tim. Yang pertama harus visi misi tim. Biasanya sih hubungan dengan pemasok ini ya, pemasok bahan baku. Pastinya. Ya enggak? Bahan baku, kalau nggak ada bahan baku, kalian nggak bisa buat. Apalagi nih? Sama yang pihak distributor. Apalagi? Ini banyak ya sebenarnya. Ini secara umum aja nih. Ada lagi nggak? Nah kan bisa jadi kan nanti salah satu dari teman kalian kan ada yang buat desainer baju kan. Desainer pakaian misalnya. Ya enggak? Kalau yang bisa jahit sih. Kalau yang nggak bisa jahit ya enggak. Ya, kalian harus ada inovasi kan, visi misi tim, pemasok bahan bakunya, inovasi, koordinasi antar timnya. Itu makanya kata orang tuh koordinasi ini berhubungan dengan komunikasi ya. Kalau nggak ada komunikasinya ya susah. Komunikasinya pasti dua arah lah. Nggak mungkin satu arah.
Ada yang tanya nggak nih? Kayaknya pada ngantuk semua nih. Senyum aja Widya. Orang NTB rupanya. Widya ya. Kirain orang Jawa tuh. Kayak namanya Septia Ningsi, lahir bulan September. SMP-nya di mana kemarin ya dia? Itu Widya. Di Palembang, Pak. Bapak apa ibu yang ini? NTB, Nusa Tenggara Barat. Semuanya. Semuanya Asli sana, Pak. merantau di Palembang, orang tua. Ya. Kerja apa orang tua? Wira swasta, Pak. Boleh lah, merantau Palembang. Ada yang tanya nggak nih? Nggak ada. Kayak ngantuk semua nih. Ini perbedaan pemimpin ya. Nah, kalau trik-triknya, kalau bawahan, pemimpin kan, kalau kalian jadi pemimpin ini, kalau ingin jadi bawahan kayak gini. Kalau mau nyuruh, kalau mau dapet tips, misalnya tips bawahan kan, misal kalian di kerja nanti itu, kalian iringin aja atasan itu, iringin, ikutin aja. Kan ada istilah pasal 1, pasal 2. Pernah nggak kedengaran istilah itu? Pasal 1, atasan selalu benar. Pasal 2, apabila atasan salah, balik pasal 1. Ada nggak itu? Ada, Pak. Di organisasi juga ada. Pasal 1, atasan selalu benar. Pasal 2, apabila atasan salah, balik pasal 1. Bingung ya? Ada kan? Itu di perusahaan, di tempat kerja kayak gitu. Cuman kalau kalian mau bantah dengan atasan harus ada argumen. Kalau nggak ada argumen, nggak jelas. Atau argumen kalian nggak kuat, ya nggak usah, dimin aja, ikutin aja. Kalau kayak gini ya, main nyuruh-nyuruh doang misalnya kan, nggak ada aturan hukum, nggak melanggar lah pokoknya. Itu kalian lawan nggak apa-apa. Cuman harus ada argumen. Bukan ngajarin nggak benar ya. Ini sudah pernah sih mempraktekkannya sudah pernah. Pernah atasan kemarin kayak gitu. Nggak mau Pak, saya bilang. Kalau ada tanda tangan Bapak, saya mau. Bilang. Nggak mau dia. Bahaya itu. Reputasi kita bisa hancur. Kalau mereka kayak gitu. Susah loh bangun reputasi itu. Nggak gampang. Bangun image branding, kata orang komunikasi itu kan. Personal image branding ya. Ada kan kalian belajar itu? Ada kan? Ada nggak tuh? Ada, Pak. Ada, Tapi di Pak. mata kuliah apa itu tuh pelajarannya? Personal image branding. Humas. Humas kan? Nah, itu buat citra apa itu perusahaan, citra diri kan. Nah, itu perlu. Enak kalian tuh sebenarnya. Kerja di mana aja bisa. Nggak ada yang tanya. Nanti ini saya kirim ya filenya nanti ke grup atau ke Widya ya. Kirim. Yang sekalian yang contoh ini, yang trik ini saya kasih ya ke kalian nanti. Yang nggak saya hapus, nanti saya save. Tapi kalau kalian ajak punya kalau ngambil ilmu sama orang yang di tempat kerja, kalian ajak makan lah barengan. Atau juga kalian mau ikut makan bareng sama atasan atau orang yang di kantor itu, biar ngambil ilmunya kan. Pada saat makan itulah suasana cair, kalian dikasih tip atau trik-trik untuk melakukan sesuatu. Atau ilmu lah. Itu orang jarang loh mau kasih trik dan tips dalam bekerja itu jarang itu. Pada saat posisi makan, baru suasana cair baru dikasihnya. Kalau nggak kayak gitu, nggak dikasihnya. Apalagi kalau kita di Jakarta ya, harus seperti itu. Kalau mau ambil ini ilmu dan trik dari orang itu.
Nggak ada yang tanya, hari ini cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti file akan saya kirim ke grup ya. Baik, Minggu Pak. depan, minggu depan mungkin Waalaikumsalam. bahasan yang baru ya. Paling ini sengaja sih. Singkat. Harusnya yang panjang ini sebenarnya. Jadi ini konsep manajemen pemasaran ini atau pemasaran. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.